rupanya masuk di pelabuhan kita sebagai tempel ban. Hai, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, baik, bahagia, tidak ada yang bersedih hatinya, bisnis oke, ya kan? Pokoknya didoakan yang baik-baik ya. Sekarang kita seperti biasa kita ketemu di ini dia ya, seperti yang ada di belakang saya, Kabari, Kadin Memberi Inspirasi. Ini adalah podcastnya dari Kadin Jateng ya. Karena memang di Kadin Jateng ini salah satu visinya adalah memberikan inspirasi kepada yang lagi nonton sekarang ya, atau yang lagi nonton boleh share ke teman-temannya pastinya gitu kan. Memberikan inspirasi banyak sekali ternyata di sekitar kita itu yang pengalaman hidupnya nih kalau dikorek-korek itu benar-benar bisa memberikan nilai pelajaran gitu buat kita semua gitu kan ya. Salah satunya adalah episode kali ini. Waduh. Ini tuh aku ngelihat profilnya aja itu aku gini. Kalau misalnya lihat profil seperti ini, biasanya tuh cuma ada di TV gitu ya, from zero to hero gitu ya, cuma ada di TV, terus pokoknya sesuatu yang kayak jauh gitu dari kita. Tapi ternyata hari ini aku benar-benar bisa ketemu langsung dari orang yang konon katanya dulu mengawalinya dari supir, tapi sekarang jadi pebisnis besar banget gitu kan ya. Langsung aja kayaknya aku benar-benar penasaran banget, pengen tahu gimana sih ceritanya gitu ya dari supir jadi pembisnis gitu kan ya, benar-benar from zero to hero. Ini dia Mas Heri Setiono atau Mas Heri Black. Halo Mas. Halo, selamat pagi. Halaman dulu. Wah, ini Mas Heri tuh dari tadi aku ngeliatin ya santai, cool gitu ya. Tapi aku tahu yang namanya nanti kita hari ini akan belajar banyak dari Mas Heri. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat, yang penting Mas sehat ya. Ya. Mas Heri ini kantornya enak banget loh. Suasana, emang ini lagi suka, bukan lagi suka ya, emang suka suasana apa, kayu gitu-gitu? Ya, kayu tentunya kita kembali ke alam ya. Nature, jadi, back to nature. Ya, back to nature, jadi biar kelihatan santai, nggak terlalu tegang gitu kan. Tapi ini emang seleranya Mas Heri ini kayak gini? Seleranya. Rumahnya juga begini? Rumah, garasi, semua sama lah dari kayu-kayu ya, gitu. Iya. Emang dari dulu pada saat bikin rumah atau bikin kantor, emang pokoknya aku pengen nuansanya nuansa alam gitu? Tentunya setelah punya duit ya. Sebelum punya duit kita nggak punya cita-cita apa-apa. Oh iya benar. Iya. Benar. Itu kayak ada istilah gini, money can buy happiness. Iya sih memang, tapi lebih enak kalau misalnya lagi bersedih hati tapi bisa belanja gitu. Itu ya. Mas Heri, ini aku lihat profilnya gitu ya. Yeah. Itu kayak yang tadi aku omongin. Biasanya nemu cerita kayak gini, itu tuh ada di TV. Ya kan? Oh dulunya apa, sekarang jadi seseorang yang kayak gitulah gitu. Yeah. Emang benar Mas Heri dulu pernah jadi supir? Beberapa kali jadi supir ya. Itu tahun berapa Mas? Itu tahun 98, jadi dari supir taksi, supir angkutan, sampai ke supir truk ya. Jadi tahun 99 kita masuk di pelabuhan, kita sudah sangat bangga sekali masuk pelabuhan. Ya, jadi 98 tuh jadi supir karena apa? Karena pokoknya kerja gitu? Karena nggak punya ijazah. Tapi karena, di Semarang ya waktu itu di ya? Semarang. Di Semarang, pertama kali kita jadi sopir di Krapyak itu, angkutan Krapyak itu. Setelah itu kita punya SIM, baru kita sopir di salah satu perusahaan di kawasan industri Candi, Singamip Jaya Elektrik gitu. Tahun 99 kita ditawari teman untuk masuk kerja di pelabuhan. Saat itu kita bangga, rupanya masuk di pelabuhan kita sebagai tempel ban. Apa tuh maksudnya? Nempel ban. Oh nempel ban? Ya nempel ban. Oh yang ngajakin siapa waktu itu? Ada teman. Ada teman ngajakin, tapi nggak tahu mau jadi apa. Salah satu perusahaan besar itu
PT Gama Inti Samudra. Begitu kita masuk, ternyata kita sebagai seorang tembel ban di sana. Itu Mas Heri umur berapa tuh Mas waktu itu? Tahun 99, berarti saya umur 20. Umur 20 ya? Oke. Terus habis itu nempel ban? Nempel ban selama 1,5 tahun. 1,5 tahun nempel ban truk ya. berarti maksudnya? Ban truk. Ban apa aja? Forklift, RTG, termasuk top loader ya waktu itu. 1,5 tahun, setelah itu baru kita naik jabatan sebagai helper teknisi ya. Oh, kok bisa jadi helper teknisi? Nah, ini perusahaan besar kebetulan. Gama Inti Samudra ini perusahaan cukup besar, punya salah satu perusahaan di pelabuhan milik Pribumi. Oke. Itu gabungan 5, Gama itu gabungan 5. Pertama kali meniti karir di pelabuhan, disitulah kita Masuk. Entry point-nya di situ. Entry point-nya gitu di ya? situ. Terus kok bisa jadi helper teknisi Mas? Emang punya background apa gitu? Tidak punya background karena sudah 1,5 tahun, mungkin penilaian dari pimpinan kita layak untuk naik menjadi helper teknisi. Kita pun nggak tahu helper itu apa. Konopos aja nih. Iya, ternyata pembantu. Pembantu teknisi. Itu berapa lama tuh jadi helper teknisi? Itu hampir 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Oke. Habis itu naik jadi teknisi. Itu berarti teknisi kendaraan-kendaraan yang ada di situ? Kendaraan. Oke. Itu truk, trailer, terus top loader, short loader, gitu. Sampai dengan 2023. 2003. 2003. Jadi teknisi di situ. Ya. Terus habis itu? Nah, disitulah ternyata flashback ke belakang, kita sebagai seorang tembel ban itu manfaatnya sangat besar sekali. Apa tuh Mas? Saat saya kerja di Gama Inti itu nembel ban, kebetulan banyak teman-teman dari bea cukai, dari forwarding, dari pelayaran, dari MKL, dari Pelindo itu ban sepeda motornya berbocor. Oke. Ya, dia minta tolong ke kita, maka kita akhirnya kenal. Jadi kenal, jadi iya, ngobrol. kita banyak temen di situ. Kalau kita flashback ya tadi ya, sebelum kita mulai usaha, disinilah kita banyak punya temen. Dari tembel ban itu? Dari tembel ban itu. Oke. Pekerjaan yang mungkin banyak orang lain tidak mau, di sini kita ambil hikmahnya. Terus kerja di pelabuhan berapa lama Mas? Sampai 2003 itu atau masih terus atau? Sampai 2003 itu. Sampai 2003 itu? Sampai 2003 itu. Nah setelah itu kepikir buka usaha? Buka usaha. Kok bisa kepikir buka usaha? Nah itu. Karena ada satu hal yang kita harus banyak orang menginspirasi kita adalah pelabuhan katanya banyak uang. Oke. Di mana sih tempat uang kan gitu kira-kira. Akhirnya kita coba melangkah di salah satu perusahaan PPJK, perusahaan jasa kepabeanan. Pertama kali saya merintis karir, kita ikut gabung ke PT Artomoro Anugrah Lautan. Oke. Waktu itu ngapain Mas? Usaha apa yang ditawarkan pada saat itu? Jasa apa yang? Jasa kepabeanan. Oke. Jasa kepabeanan. Nah di situ kita yang dimana kita banyak kenal tadi teman-teman bea cukai, teman-teman pelayaran, teman-teman Pelindo, TPKS, forwarding. Setelah kita kerja di PPJK ini nyambung semuanya, nyambung semuanya. Teleponin lagi. Telepon belum ada telepon. Oh iya tahun itu ya. Tahun itu masih pakai ini telepon. Sudah. Semua orang sudah pakai. Cuman kita belum pakai. Belum ada aja. Kita belum pakai. Terus Mas. Ya akhirnya kita belajar. Mulai pertama kita suruh ngambil DO di pelayaran. Kita belajar bikin dokumen.
kita belajar bikin PIB, sampai kita ke lapangan Behandel namanya ya, di pelabuhan di sana. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kapan akhirnya Mas Heri bisa punya karyawan? Tahun 2004 kita sudah punya karyawan. Berapa orang waktu itu? 2 orang. Untuk membantu Mas Heri? Sebetulnya bukan membantu ya, sebetulnya bukan membantu. Saat itu kita coba, kita dapat pekerjaan sendiri, satu kontainer kita jasa, kita jasa clearance-nya. Saat itu saya belajar komputer mulai dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi, itu belum selesai satu dokumen. Oke. Akhirnya kita minta tolong sama seseorang untuk bikinin dokumen ini. Ternyata dokumen ini dia bikin hanya 5 menit. Oke. Disitulah sangat terpaksa saya mengangkat satu orang jadi karyawan. Daripada ngabisin dari jam 8 malam sampai 4 pagi ya. Udah ini kerjain aja, bayar orang aja deh gitu ya. Ya. Oke. Waktu itu tapi belum ada kantor dong? Belum ada. Kita numpang di teman di Puri Anjasmara, Blok B1 nomor 15. Kantornya Pak Toto, PT Amal itu. Oke. Terus habis itu berjalan, mulai berasa, wah ini kok ketoknya tambah gede ya gitu. Itu tuh kapan Mas? 2006 kita sudah banyak pekerjaan, kita sudah mulai banyak pekerjaan jasa yang lewat kita sudah mulai hire karyawan 8 sampai 9 orang ya. Masih numpang kantor? Masih numpang. Masih numpang 2006. Itu 2006, 2007 kita sudah mulai coba sewa kantor selama 2 tahun. Selama 2 tahun di Anjasmara Raya. Tahun 2009 kami sudah punya kantor sendiri. Beli itu, nggak sewa lagi? Beli di Semarang Indah. Oke. Sampai sekarang. Tapi itu nama perusahaannya sampai apa maksudnya sama dengan nama perusahaan sekarang, Mas? Belum. Dulu kan kita ada 2 perusahaan, satu PT Amal itu kita sewa sama Pak Toto itu. Kita mulai punya perusahaan sendiri ya tahun 2011. 2011. Yang sekarang saya sebagai direktur ya. Wah. Waktu dulu kebayang nggak Mas jadi direktur? Tidak ada kebayang sama sekali ya. Tidak ada kebayang sekali. Boro-boro kebayang, mimpi aja enggak. Karena nggak ada duitnya waktu itu. Karena nggak ada duit. Boro-boro mimpi, mikir besok makan aja dulu gitu ya. Jadi banyak orang mimpi dulu baru terwujud. Kalau pendapat saya pribadi adalah setelah kita punya kendaraan baru kita bisa mimpi. Bisa mimpi. Oke. Ke depan kita harus seperti apa? Jadi harus cari dulu kendaraan. Ya. Menurut Mas Heri ya, itu kan kalau kita lihat tuh kayaknya mulus-mulus aja tuh, ya. Ini dibawa temennya ke pelabuhan, tambah ban sekian, habis itu ditaruh helper teknisi, habis itu ini punya usaha, habis itu kayaknya mulus-mulus aja gitu. Ya. Tapi kan pasti nggak kayak gitu dong, nggak mulus-mulus aja dong. Ya. Tantangan yang paling berat di tahun-tahun apa Mas? Di tahun-tahun merintis apa atau ada kejadian apa atau apa gitu? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Saat kita kontrak di Puri Anjasmara itu tahun 2008, kita baru punya tiga customer. Satu adalah customer Huairop. Itu kuantitinya sangat banyak, yang dimana itu harapan saya tentunya untuk menopang gaji karyawan, overhead kantor, dan segala macam ya. Nah, di situ kita sempat terjadi blank ya. Si customer ini kantornya tutup. Oke. Kantornya tutup, teleponnya tidak bisa dihubungi. Nah ini
Mungkin baru saya cerita kali ini. Mungkin Oke. baru cerita kali ini 2008 itu. Namanya aslinya orang Semarang, cuman dia sudah berdomisili di China. Dia dagang wire rope dan monorope. Nah, saat 2008 bulan September, ibu kandungnya ini meninggal. Beliau kita telepon nggak angkat, kita samperin kantornya tutup, sedangkan tagihan kita sangat banyak di situ. Menurut saya waktu itu sangat banyak. Hampir 1,5 bulan kita tidak bisa menghubungi, akhirnya kita nggak bisa kerja sama sekali karena cash flow kita mandek ke situ, nyangkut semua di ini. Nah disitulah merasa sudah hancur, sudah mungkin kita nggak bisa kerja lagi. Udah nih selesai nih. Udah selesai nih. Selesai nih. Perusahaan tutup ya, nih. Perusahaan gitu tutup nih. Untung aja karyawannya baru 8 sampai 9 orang. 8 sampai 9 orang, tapi pada saat itu banyak juga lah Pak. Maksudnya untuk bayar gaji 8 sampai 9 orang gitu. Terus. Akhirnya kita coba pakai duit bank. Tapi sebelumnya belum pernah pakai duit Bang? Belum pernah pakai. Karena ada DP dan segala macam gitu ya. Kita nggak pernah pakai duit bank sama sekali. Baru kali itu pakai duit bank. Untuk bisa nutup operasional? Yes. Terus? Akhirnya kita pakai duit bank, selama 2-3 bulan baru kita dapat cair dari bank itu, baru kita kerja kembali. Berarti karyawannya setia banget ya pada saat itu nungguin? Alhamdulillah semua setia, karena mulai dari pertama kali kerja sama kita sampai dengan detik ini saya belum pernah terlambat sama sekali untuk gaji karyawan. Terus pada saat itu kan nggak ada pemasukan, gimana gaji kita karyawan? cari utangan terus. Kita cari utangan terus. Kita jual aset, jual motor, jual mobil untuk gaji karyawan aja. Semuanya pokoknya demi karyawan bisa tutup gitu ya. Padahal pada saat itu Mas Heri aja mungkin nggak pegang duit kali ya? Nggak pegang duit, makan pun susah. Tapi pokoknya karyawan harus tetap digaji, tepat waktu, full. Nah di tahun 2009 awal, Ibu balik lagi ke Indonesia. Di bulan tepatnya sebelum saya ulang tahun itu bulan Maret, saya masih ingat betul itu. Pak Eri, mohon maaf, karena kemarin ibu kandung saya meninggal, saya harus matikan handphone semua, saya balik ke Cina. Di Maret itulah semua uang kembali, akhirnya kita bangkit lagi. Hanya sebentar aja kok itu, hanya sebentar. Berarti dari September? September ke Maret tahun depannya kan? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan. 6 bulan suffering lah ibaratnya, 6 bulan. Stres. Itu stres banget sih Mas aku. Stres banget. Gimana Mas Heri bisa tetap punya keyakinan bahwa ini akan cerah lagi? Sebetulnya kita tidak punya keyakinan. Saat itu kita pernah ngobrol sama istri ya, yang selalu menikah ya waktu itu? Udah selalu support saya. Kita tidur bareng gitu sambil ngeliatin awang-awang. Mungkin selesai kita usaha. Mungkin aku balik kerja lagi katanya. Coba berjuang dulu Pak katanya. Jadi support seorang istri ya. Doa mungkin support. Jadi yang membuat kita seperti ini. Gitu, Pak. Dan sejak itu akhirnya berjalan sampai sekarang. Sekarang ada berapa karyawan Pak? Total karyawan mungkin hampir 1.000 ya. Hampir 1.000. Wah, boleh tepuk tangan dulu dong. Tapi core bisnisnya bukan cuma ini ya. Oke. Kita banyak core bisnis. Jadi sekarang kan EMKL ya Pak ya? Saya baca di ekspedisi muatan kapal laut. Ya. Tapi ada hal-hal lain juga. Ada hal-hal lain. Kita ada ekspedisi, ada MKL, kita ada PPJK, kita ada divisi tracking sendiri,
kita ada ternak, kita ada skincare. Jadi banyak ya? Banyak. Gitu. Pernah kebayang punya kerajaan bisnis nggak sih Pak dulu Pak? Tidak, tidak. Kita jalanin aja. Kita mengalir aja. Kok bisa gitu? Kok bisa? Maksudnya kayak gini, dari tadi Bapak mengatakan bahwa aku nggak sekolah, nggak lulus sekolah. Sekolah berarti sampai apa Pak? SMP. Sampai SMP. Tapi bisa bangun bisnis. Padahal bisnis itu kan masalah ada pengelolaan, ada SDM, ada strategi. Maksudnya bisnis itu kan kompleks banget. Itu belajarnya dari mana Pak? Ya otodidak aja sih. Salah ngambil keputusan sering dong. Kejedot tembok sering. Sering dong. Sering sekali. Sering banget. Sering sekali. Apalagi dulu pada saat belum ketemu polanya ki sakjane ki piye to gitu sering dong ya. Sering kan? sekali. Kalau kita tidak melangkah, tentunya kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Terus pada saat dulu salah mengambil keputusan yang di benak Bapak, Pak, misalnya salah nih. Wah salah, rugi misalnya gitu. Walaupun misalnya nggak apa, tapi rugi apa segala macam lah, entah kesalahan apa yang dibuat. Itu mindset apa yang dimiliki oleh seorang Mas Heri pada saat itu? Sebetulnya kehidupan kita untuk berbisnis itu tidak ada yang salah ya. Kalau kita tidak melangkah, kalau kita tidak maju ke depan, tentunya mana yang salah, mana yang benar kita tidak tahu. Satu hal yang harus kita sikapi adalah semua itu adalah proses ya. Proses. Kalau kita tahu ke depan, ke kiri itu salah, ke kanan itu benar, tentunya kita milih ke kanan. Tapi kan kita belum tahu. Nggak ngerti. Itu namanya proses sih, tidak ada yang salah. Jadi kayak anak kecil lah belajar jalan. Kalau dia tahu jatuh itu sakit, tentunya dia nggak mau jatuh. Itu namanya proses. Kayak ya udah hadapin aja gitu ya, Mas. Hadapin aja gitu ya. Wah, aku bener kan pada saat saya bilang bahwa ini biasanya cuma ada di TV dan sekarang aku bisa ngobrol langsung gitu ya dengan pengalaman sebesar ini gitu. Tapi sekarang bisnis gimana nih Mas? Stabil, pandemi gimana dan segala macam gitu? Alhamdulillah ya, so far so good ya. So far so good ya. So far so good. Karena punya banyak bisnis semuanya pada saat pandemi sempat ada yang goyang nggak Mas? Atau everything is going well? Semuanya oke lah. Semuanya karena mungkin dari teman-teman kita yang ada di manajemen itu mungkin jauh lebih pintar daripada saya. Jauh lebih pintar daripada saya. Saya kan cuma mengamini aja sekarang. Jadi kita cuma menciptakan, dia yang berjalan, dia yang menjalani, dia yang meneruskan. Kalau ide-ide bisnis apa, ide-ide strategi apa tuh datang dari Mas Heri? Atau dari saya semua. Dari saya semua. Jadi kepikir apa, oke harusnya begini nih. Ngomong sama tim yang ngerjain gitu. Ya, tentunya kalau kita mau buka bisnis, salah satu bisnis kita mungkin berpikirnya bisa 2-3 tahun ya. Setelah saya bisnis MKL, punya duit, bisnis PPJK kita punya duit, untuk bisnis yang setelahnya kita berpikirnya 2-3 tahun. Maksudnya berpikir untuk menciptakan bisnis baru? Yes. Kita hitung dulu. Maksudnya nggak selama pada saat bangun bisnis yang dulu gitu kan? Karena udah tahu polanya. Iya, gitu. karena kita takut jatuh. Karena udah sering banget jatuh, ya, jadi ngerti lah nih. Ya. Kalau sekarang udah bisa gini, kalau bisnis ini tuh ini nanti paling jatuhnya gini itu udah bisa kebayang belum Mas kalau sekarang? Secara punya banyak bisnis gitu? Mungkin 90% bisa ya. Oke. Jadi udah kebayang nih ya. Nanti kalau misalkan rugi ini paling segini, ntar dapatnya dari sini gitu udah bisa kebayang ya? Sudah bisa kebayang. Itu yang diajarkan ke anak-anak juga nggak Mas? Anak Mas Heri ini ada 5. Ada 5 ya? Ada 5. Perempuan 2, laki-laki 3? Ya. Betul ya? Ya. Itu yang diajar, anak-anak belajar bisnis juga? Baru nomor 1 aja. Baru nomor 1 aja. Yang lainnya? Belum, karena kalau menurut prinsip saya adalah anak-anak ini sekolah tugasnya hanya belajar dan bermain. Setelah dia lulus sekolah, baru kita ajarin untuk berbisnis. Ada bisnis yang nanti mau diturunin ke anak-anak nggak? Mungkin hampir semua bisnis kita turunin ke anak-anak.
Apa memang udah disiapin nih bisnis ini emang buat anak? Semua bisnis dia tentunya kerjasama. Dari 5 orang itu semua kerjasama biar dibagi sama mereka berlima, karena cita-cita saya di umur saya 55 saya akan pensiun. Sekarang berapa Mas? Sekarang 43, masih ada 12 tahun lagi. 12 tahun lagi. Kenapa 12 tahun? Anak saya yang paling kecil udah lulus kuliah. Oh gitu, ternyata udah dihitung. Ternyata udah dihitung ya. Kenapa 55 bukan karena apa-apa, karena Bukan yang karena apa-apa. udah kuliah Ya, gitu ya. saya mau jalan-jalan aja sama istri. Duh, enak banget tuh ya bisa kayak gitu. Mas, tapi gini, meletek itu kan susah banget ya Mas. Ya. Kan karena ada yang gini, babat alas. Ibaratnya ada orang yang buka usaha tuh bukan rugi terus, maksudnya ya dapat untung tapi ya gitu kayak berjuang terus gitu, belum meletek gitu loh Mas. Apa yang bisa diceritakan dari pengalaman Mas Heri gitu pada saat meleteknya tuh bukan biasa ya, karena apa? Terus apakah memang ada apakah semua orang itu hidupnya tuh bisa dari bisnis atau bisa begini? Emang ada kok orang tuh hidup ininya tuh nggak dari bisnis, emang jadi dia mau bisnis apa aja jadi nggak pernah bisa gitu. Atau alah wis tekun gue ntar pasti nyampe gitu. Yang mana Mas kalau menurut Mas Heri? Kalau menurut saya bisnis tidak ada yang sulit ya. Semua orang bisa bisnis. Semua orang bisa bisnis. Semua orang bisa bisnis. Cuman rata-rata teman kita ini cari zona yang nyaman. Begitu sudah dapat gaji yang cukup untuk memenuhi keluarga, ya udah cukup. Nggak putar otak lagi? Nggak putar otak lagi. Itu hampir rata-rata. Gimana caranya keluar dari zona nyaman Mas? Apa yang dulu Mas Heri lakukan untuk keluar dari zona nyaman? Kalau saya tidak bisa masuk zona nyaman ya. Nggak ada nyaman-nyamannya dulu ya? Nggak ada nyaman-nyamannya. Dari kecil kita hidup susah. Begitu kita mau cari peluang pekerjaan, pastinya paling bawah. Karena kita nggak punya ijazah. Makanya kita berjuang mati-matian untuk menjadi yang paling atas kan gitu kira-kira. Jadi dulu pada saat akhirnya bangun bisnis dan segala macam itu bukan yang, ibaratnya kalau anak sekarang kan, iki passion. Wah gitu kan sekarang, iki passionku ini nggak ada dulu ya? Kalau bicara tentang passion, itu nggak ada ya. Nomor 1 adalah cuan. Nomor 1 adalah cuan. Begitu cuan baru kita bilang passion. Oh gitu ya Mas? Iya. Jadi nggak ada passion buat Mas? Nggak ada. Itu juga yang diajarkan ke anak-anak kah? Iya. Cari cuan dulu deh. Iya. Hobi kita cuma cari duit. Hobinya cari duit. Kayaknya saya salah hobi deh. Ya, kayaknya saya dulu waktu SD salah hobi deh. Ke SD dulu mendengarkan musik gitu kan, kalau anak SD itu kan ya, mendengarkan musik, menggambar. Harusnya hobinya cari cuan gitu ya. Harusnya gitu kali ya. Jadi biar diamini gitu ya Mas semesta gitu. Gitu ya Mas, hobi cari uang. Hobinya cari uang. Oke. Apa momen paling membanggakan untuk Mas Heri? Momen membanggakan ya. Momen membanggakan tentu kan sama keluarga ya. Begitu kita main sama, nomor 1 adalah orang tua ya. Ibu, papa, itu kita bangga sekali. Momen-momen itu tidak mungkin bisa terulang ya. Kalau kita bicara tentang umur, kalau kita patokannya yang tua mati lebih duluan, tentunya kita harus banyak waktu untuk orang tua kita. Karena kalau kita waktu untuk anak-anak kita, kapan kita banyak waktu buat orang tua? kasih waktu untuk orang tua kita. Sedangkan orang tua kita jauh lebih tua dari kita. Bapak Ibu masih ada semua Mas? Atau? Alhamdulillah masih sugeng. Di Semarang juga? Semarang. Oke. Pernah nggak orang tua kayak ngomong sesuatu ke Mas Heri gitu yang tiba iso kayak gini ya, uripmu atau apa gitu, sesuatu yang seperti itu pernah? Pernah. Jadi itu Oke, tenang Mas, ambil nafas dulu aja. susah kita ngomong. Iya, oke. Ada tisu?
keluarga aku paling nakal. Aku nggak sekolah. Berapa bersaudara Mas Heri? 7. Mas Heri anak Ketiga. Kalau cerita tentang keluarga itu susah ya. Tapi akhirnya sekarang keluarga bangga dengan keberadaan Mas Heri. Ya. Waktu itu ada momen kayak, apakah ini jadi momen pembuktian? Maksudnya, aku emang sing paling nakal, tapi sok keluargaku tak cekel. Enggak. Nggak ada kayak gitu? Ada dendam, nggak ada. Sama siapapun. Nggak ada. Pada saat Mas Heri udah mulai rezeki ya, udah mulai mulai banyak gitu ya rezekinya gitu ibaratnya gitu, give back ke keluarga pasti pada saat itu. Ya, nomor satu tentunya orang tua ya. Orang tua. Nomor satu tentunya orang tua, kedua orang tua istri, baru ke adik, kakak kandung ya. Jadi kebetulan saya ini kan apa ya Mbak, pohon beringin rindang di tengah padang pasir. Apa itu artinya buat Mas Heri? Ya. Pengayom? Ya. Pernah merasa berat nggak Mas? Enggak. Pernah merasa kok bebannya kita di saya ya? Tidak ada. Nggak ada. Atau malah alhamdulillah aku. Ya. Ternyata kita terima kasih lah, tangan kita di atas terus kan gitu. Oke. Kita ngomongin yang lain aja. Mas Heri, aku lihat di foto Mas Heri suka golf. Ya. Sejak kapan suka golf? Tahun 2009 mungkin ya. Bener nggak sih Mas, golf itu adalah salah satu olahraga yang bisa memperkuat link bisnis? Mungkin bisa. Karena yang main golf kan pasti bukan yang nggak punya duit ya. Iya. Semua orang punya duit ya. Sticknya aja udah berapa, apa segala macam gitu. Suka golf gara-gara itu juga untuk bisnis juga? Sebetulnya enggak ya, ikut-ikutan aja ya. Pada saat itu? Iya, ikut-ikutan aja sih. Pada tepatnya ikut-ikutan aja. Kalau kita untuk buka link, ya sedikit ya. Bisa dikatakan 5-10% ya. Oke. Mas, bicara tentang EMKL Mas, ekspedisi muatan kapal laut gitu ya. Sebenarnya apa sih Mas kelebihan dari EMKL ini dibandingkan moda transportasi lain? Kelebihan ya. Karena negara kita ini negara kepulauan. Kita kalau darat tentunya cost-nya lebih mahal. Cost-nya lebih mahal. Kalau kita bicara cuman Pulau Jawa itu, Indonesia di Pulau Jawa aja mungkin darat ya. Karena kita di negara kepulauan, ya tol laut tentunya ya. Apalagi sekarang kayaknya pemerintah Jokowi kencang banget ngomong tol laut ya Mas ya? Ya. Itu dengan adanya tol laut yang dibangun oleh pemerintah, pokoknya intinya yang sedang dibangun oleh pemerintah itu mempermudah bisnis Mas nggak sih? Ya sedikit banyak membantu lah. Sedikit banyak membantu. Nah kalau bicara bisnis nih Mas, kalau di Jawa Tengah sendiri gitu ya, di Jawa Tengah sendiri ini produk-produk apa aja sih Mas asal Jawa Tengah yang sebenarnya kalau Mas lihat ini kan, kalau Mas kan harusnya kalau udah punya banyak bisnis itu kan bisa lihat dari helikopter view ya, bisnis-bisnis di Jawa Tengah gitu ya, itu apa aja sih sebenarnya potensi-potensi ekspor lah ya, atau ya misalnya kirim antar pulau gitu lah ya, produk-produk Jateng yang harusnya bisa dipush. Misalkan karena kita bicara di podcastnya Kadin gitu ya, yang bisa dipush untuk bisa keluar dari Pulau Jawa atau bahkan ekspor, itu tuh produk-produk seperti apa Mas? Harusnya kalau di Pulau Jawa ya, tentunya Jawa Tengah ini, kalau kita mau ngembangin itu handicraft ya. Handicraft itu ya, bagus ya? Handicraft itu sangat bagus sekali karena mungkin supportnya dari
beberapa kalangan ya, kita nggak sebut satu persatu. Jadi UMKM yang ada di Jawa Tengah ini banyak sekali. Karena supportnya untuk jualan ke mancanegara ini kurang. Jadi menurut Mas ini kurang ya? Kurang. Jadi yang berkembang handicraft hanya orang-orang besar. Yang punya modal besar. Yang punya modal besar. Tentunya yang sudah bisa ekspor kontaineran. Kalau begitu UMKM yang dia bisa bikin hanya di rumah 1 kubik, 2 kubik, home industry kayak gitu, kasihan sih. Itu harusnya dari Kadin ya, sosialisasi. Harusnya support seperti apa Mas yang dibutuhkan sebenarnya kalau Mas lihat? Jadi gini, jualan waktu kita coba ikut pameran di Guangzhou Fair, saya ketemu sama teman-teman Solo, teman-teman Jepara di sana kebetulan ketemunya. Dia bercerita, dia bisa produksi beberapa barang, cuman dia tidak bisa mengekspor sendiri karena terbatas dengan ongkos ya. Iya. Ongkos ya. Kalau bicara tidak ada pengepul di Jawa Tengah ini untuk mengekspor ke Korea, ke Cina, bahkan ke Amerika, teman-teman yang kecil ini kalah sama pengusaha-pengusaha yang besar. Nah, ini adalah tugasnya kita semua, bukan hanya tugas Kadin. Tugas kita semua menjembatani dari beberapa pengusaha kecil ini untuk jualan ke go internasional. Tapi susah nggak Mas dengan ekosistem yang masih begini gitu? Maksudnya ekosistem Indonesia yang mungkin memang saya nggak tahu apakah memang secara sistem belum mendukung begitu ya, atau apa gitu yang membuat akhirnya wah ini emang susah sih buat ekspor nih kalau home industry gitu. Sebetulnya nggak ada susah ya. Sebetulnya nggak ada yang susah ya apabila teman-teman yang di depan ini mau merangkul, memberikan solusi. Dan harusnya bisa. Bisa, sangat bisa harusnya sekali. Bisa, gitu sangat ya. bisa sekali. Oke. Jadi harusnya Kadin bersama dengan pemerintah pastinya gitu ya, itu harusnya bisa ya untuk gandengan bareng gitu ya Mas. Karena emang UMKM Jawa Tengah emang banyak banget seperti yang tadi Mas Heri bilang. Nah ini nih Mas, ini saya nggak tahu nih ya, boleh dijawab boleh enggak gitu. Kenaikan harga BBM itu ngefek ke usahanya Mas Heri nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sama sekali. Enggak. How so? Gimana? Kenapa? Kenaikannya nggak terlalu signifikan. Oke. Kenaikannya nggak terlalu signifikan, jadi nggak terpengaruh sama sekali sama bisnis saya. Menurut Mas Heri, wajar nggak sih kenaikan harga BBM ini? Ya kalau pemerintah membutuhkan wajar-wajar aja. Ngikut aja gitu ya. Yang penting usaha saya lancar gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Biasanya kalau kita udah punya, biasanya orang tuh kalau udah punya usaha besar itu akhirnya pingin mengencourage orang lain juga untuk punya usaha, gitu nggak sih Mas? Yes. Dan di Indonesia itu kan masih kurang ya Mas entrepreneurnya gitu ya. Menurut Mas Heri ini apa yang harusnya dirubah? Misalnya, saya tadi melihat bahwa Mas Heri mengajarkan anak-anak atau menyiapkan anak-anak untuk jadi pebisnis. Apapun lah nanti kesenangannya mereka nanti di bisnis apa. Artinya apakah ini berasal harusnya dari kurikulum, dari pendidikan, atau misalnya dari budaya kita yang harusnya bagaimana untuk bisa lebih banyak menciptakan entrepreneur, Mas? Menurut Mas Heri, apa yang bisa dilakukan biar tumbuh banyak gitu entrepreneur di Indonesia nih? Apa ya kalau bicara itu kan cuma
satu hal yang harus kita tadi di depan udah kita bahas kayaknya. Untuk bisa menjadi seorang pembisnis gitu kan. Pokoknya modal apa tuh Mas? Nekat aja. Kepepet, bener nggak Mas? Satu kepepet ya. Karena kalau kita kepepet, otak kita berpikir 100 lebih cepat daripada orang normal. Gitu ya Mas ya? Ya. Jadi kalau sekarang lagi dalam keadaan kepepet, jangan sedih. Gitu ya Mas ya? Jadi kalau sekarang lagi ada yang nonton nih, lagi susah, utang banyak, apa segala macam, jangan sedih gitu ya? Nggak usah lah. Nggak usah lah ya. Mas, jadi sekarang berarti, ini pesan deh, ini terakhir gitu ya. Pesan buat yang lagi nonton, mungkin keadaannya lagi nggak baik, mungkin mau coba bisnis usaha apa aja, nggak jalan-jalan, kayak nggak cuan-cuan, kayak nggak dapet aja kayak tadi Mas, nggak moncer aja gitu, nggak kebuka jalannya gitu. Apa pesannya Mas Heri buat orang-orang? Ya kalau kita, pesan saya ya, untuk semua apapun agamanya ya kan, apapun agamanya. Mungkin nomor satu adalah tetap hormati kedua orang tua. Nomor dua adalah silaturahmi. Ke siapapun? Ke siapapun. Tanpa pandang bulu. Nomor tiga adalah berbagi. Hormat pada orang tua, silaturahmi, berbagi. Itu dia Mas Heri Black. Di podcast kali ini saya mendapatkan banyak banget inspirasi dari Mas Heri. Mas Heri, thank you banget. Ya. Thank you. Mudah-mudahan bisa ngobrol gini lagi sama Mas Heri, karena saya yakin nih masih banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa didapat dari Mas Heri. Ini belum ngobrol sama anak-anaknya. Gimana Mas Heri kalau sama anak-anaknya ya? Nantilah ya di episode berikutnya aja. Oke, kalau gitu saya Nessa Gozal untuk podcast Kabari. Kadin memberi inspirasi dan ini adalah persembahan dari Kadin Jateng. Terima kasih.